Oke kawan semua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Serial India Balika Padu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tak ketinggalan sinopsis jalan cerita selanjutnya. Pagi itu Anandi yang ditemani Sumitra dan nenek Kailani keluar dari kediaman Tuan Byron. Di saat Anandi dan Kailani muncul orang-orang yang telah menunggu menaburkan bunga ke arah Anandi juga Kailani. Rupanya mereka lakukan itu sebagai ucapan selamat atas terpilihnya menjadi seorang pemimpin di desa mereka. Terlihat semua orang sangat berbahagia saat itu. Tuan Byron pun berkata untuk meminta Anandi untuk segera menaiki sebuah kereta kuda yang sudah disiapkan yang akan membawa ke sebuah lapangan di desa yang akan mengadakan acara peresmian dirinya. Terlihat salah satu warga menghampiri Anandi dan mengalungkan karangan bunga ke leher sang pemimpin baru di desanya itu. Anandi pun melepas karangan bunga yang dikalungkan oleh salah satu warganya dan ia pun berkata kalau dirinya tidak harus mendapatkan penghargaan yang sangat berlebihan dari warganya itu. Semua orang yang mendengar perkataan bijak Anandi merasa senang dan gembira. Lalu mereka pun meminta Anandi untuk segera menaiki kereta kuda yang telah mereka hias untuk mengantarkannya ke sebuah lapangan yang ada di desa mereka. Awalnya Anandi menolak untuk naik ke kereta kuda itu karena ia berpikir tidak harus memperlakukan dirinya yang sangat berlebihan. Namun salah satu warganya berkata, ini adalah salah satu bentuk ucapan kami semua sebagai rasa penghormatan dan terima kasih karena selama ini Anandi telah banyak melakukan untuk membantu warga di desa mereka. Anandi terdiam. Sumitra berkata meminta Anandi untuk menghormati usaha warganya yang akan memberikan pelayanan pada dirinya. Anandi berkata ia akan naik ke kereta kuda itu asalkan tidak sendirian. Mendengar kata-kata Anandi itu, lalu kedua anak kecil desa itu berlari dan langsung menaiki kereta kuda yang akan Anandi naiki. Kedua anak itu pun berkata lalu mereka berdua akan menemani Anandi. Semua orang yang sedang berada di sana pun tertawa mendengar perkataan kedua anak itu. Lalu Anandi berkata, ia mau ditemani oleh nenek Kailani untuk naik di kereta kuda itu. Sang nenek pun dengan terpaksa tak bisa menolak permintaan Anandi untuk menemani dirinya menaiki kereta kuda yang sudah warga siapkan. Akhirnya dan nenek Kailani menaiki kereta kuda itu. Sepanjang jalan kereta Anandi pun diiringi oleh warga sampai menuju ke arah lapangan desa. Warga pun merasa senang melihat calon pemimpin barunya itu. Akhirnya kereta kuda yang Anandi naiki pun tiba di lapangan desa. Pasan pun menyambut tangan Kailani untuk turun dari kereta kuda itu. Setelah nenek Kailani turun, Anandi yang berniat untuk menuruni kereta kuda itu, tiba-tiba salah satu warganya meminta pada Anandi untuk jangan dulu turun karena ia akan membacakan doa untuk keselamatan dan kesuksesan Anandi. Selama ia pun diperkuat oleh nenek Kailani untuk mengikuti perkataan salah satu warganya itu. Nampak sekali suasana saat itu dipenuhi oleh masyarakat yang antusias untuk menyaksikan pemimpin barunya di desa mereka. Di saat Anandi sedang menunggu salah satu warganya yang sedang membaca doa, tiba-tiba kedua anak desa itu menghidupkan petasan yang berada di tempat kuda. Dan langsung saja membuat kuda itu merasa ketakutan dan berlari membawa Anandi sekuat tenaga. Melihat Anandi yang dibawa lari oleh kereta kuda itu,
Nenek Kailani dan juga warga berteriak histeris dan sangat khawatir akan keselamatan Anandi. Warga dan Pasan pun juga Tuan Byron berlari sekuat tenaga untuk mengejar kereta kuda yang membawa Anandi. Namun melihat kuda yang begitu kencang melarikan dirinya itu, akhirnya Tuan Byron pun berkata untuk kembali mengambil mobil agar bisa mengejar kereta kuda itu lebih cepat lagi. Sementara itu Anandi yang masih saja berada di atas kereta kuda yang sedang berlari membawa dirinya. Anandi pun terus berteriak meminta tolong. Saat itu Anandi benar-benar takut dan panik. Tak tahu apa yang harus ia lakukan. Kereta kuda itu pun terus melaju memasuki hutan-hutan di sekelilingnya. Terlihat Anandi yang berusaha menarik tali kendali kereta yang masih bisa belum ia sentuh karena goncangan kereta yang membawanya begitu cepat. Sementara itu Tuan Byron juga Pasan sedang berusaha mengejar kereta kuda dengan kendaraan jeepnya yang sudah tertinggal jauh di belakangnya. Di saat Anandi yang masih tak bisa menghentikan kereta kuda itu, tiba-tiba sebuah mobil pun muncul mengarah mengikuti lajunya kereta kuda yang membawa Anandi. Nampak sekali mobil itu terus memepet kuda yang Anandi naiki. Anandi pun terus berteriak dan meminta tolong pada orang yang berada dalam mobil itu. Tak berapa lama pintu mobil pun yang sedang melaju terbuka. Terlihat seorang pria dengan kacamata hitam muncul di sebelah pintu mobil itu. Nampaknya pria itu berusaha untuk menolong Anandi yang terus berteriak ketakutan. Sang pria itu pun berusaha mencari momen yang sangat tepat untuk melompat ke arah kereta kuda yang terus melaju di sampingnya. Oke kawan semua, siapakah sosok pria yang akan menyelamatkan Anandi itu? Saksikan terus. Sekian.